tentang orang-orang itu cucu Nabi atau bukan, membutuhkan konfirmasi yang jelas. Tes DNA. Oknum-oknum yang mengaku cucu Nabi, tes DNA. Ya, saya mengajak umat manapun, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, bersatu semuanya dalam wadah Laskar NKRI. Sudah saatnya kita para pribumi harus bangkit melawan kelompok-kelompok itu. Video berikut, jangan lupa like, share, subscribe Metanoia Channel. Akhir-akhir ini banyak sekali pembenturan yang dilakukan oleh para pecundang celeng-celeng bersorban. Yang sengaja membenturkan kami dengan PBNU, kami dengan ulama-ulama NU. Loh, ini kan kocluk gitu loh. Lalu apakah ada yang percaya? Saya rasa nggak ada yang percaya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang, orangnya yaitu juga. Ya nonton di sini sekarang. Orangnya yaitu aja, nggak berganti. Orangnya ya orang baru, stok lama. Celeng-celeng bersorban adalah ya mereka-mereka itu yang intinya makar kepada kepala negara, makar terhadap seorang pemimpin, demokrasi yang kotor, mempolitisasi agama, politik yang sangat amburadul, yang kotor, busuk, yang kita manai kadrun, diambil dari bahasa Arabnya adalah kadirun, hadar, yang artinya keruh, kotor, pikirannya keruh dan kotor, saudara. Siapa yang menyuarakan itu? Mereka adalah kelompok-kelompok organisasi keagamaan yang harusnya mulia, yang harusnya menjadi tujuan baik, tetapi makar. Sama halnya seperti karena gatok-gatok, sama seperti karakter dan sifatnya kaum Khawarij. Masih ingat nggak? Kalian masih ingat nggak? Dampaknya apa, saudara? Umat Islam di Indonesia terpecah belah. Jangankan sama orang lain, sama saudara sendiri, seiman, satu darah saja musuhan. Pelopornya siapa, saudara? Pelopornya itu mereka yang mengaku cucu Nabi. Coba kalau nggak mengaku cucu Nabi, tidak punya umat, tidak punya pasukan, tidak gampang menggait, tidak gampang memprovokasi. Fakta atau tidak, saudara? Fakta atau tidak, saudara? Mereka lah celeng-celeng bersorban yang merusak umat Islam. Lalu yang berbeda pandangan dengan mereka kafir, yang berbeda pandangan dengan mereka liberal, yang berbeda pandangan dengan mereka Syiah. Ya apa ini? NU diobrak-abrik jadikan sasaran. Ulama-ulama NU, kiai-kiai NU dikambing hitamkan. Salah sedikit tidak sejalan dengan mereka dicap sebagai penista agama. Masih ingat guru kita Gus Muafik, Kiai Muafik? Masih ingat Kiai Miftah atau Gus Miftah? Dan masih banyak lagi.
sehingga hati nurani sudah mati. Dikit-dikit penistaan, dikit-dikit penistaan, kayak agama sing duwe cuma nenek moyangmu tok. Bangkrik. Dulu umat muslim di Indonesia ini masih pada awam. Saya ngomong seperti ini sudah beberapa tahun yang lalu, 4 tahun sampai dengan 10 tahun yang lalu, saudara. Melawan daripada moncong-moncong, celeng-celeng bersorban yang menjelma dengan kesucian agama. Arya paling banyak disumpahi, dapat syafaat lah, masuk neraka lah, bahkan Arya diancam besok mati kamu gak dapat syafaat kamu, wah nur kamu sudah gak ada, bentar lagi kamu mati. Dalam hati saya kasih aplus, ngeri, mereka sangat mengerikan. Allah saja diatur-atur, Allah sendiri diatur-atur sama mereka hanya demi politik praktisnya. Negara hampir chaos, polisi bingung, yang dihadapi adalah ulama. Polisi bingung, yang dihadapi adalah cucu Nabi. Tentara-tentara polisi bingung semua, yang dihadapi adalah ahlul bait, yang dihadapi adalah para ulama. Katanya bingung, Polri, TNI bingung. Jancuk, gara-gara apa? Gara-gara politik praktis. Gara-gara apa? Gara-gara mereka mendapat pesanan daripada bohir-bohir yang memiliki dana besar untuk pengerahan massa, untuk bikin konflik terus supaya pemerintah ini chaos. Bahkan sampai detik ini apa-apa rezim, padahal ada DPR. Padahal kalau kita umat muslim kalau mau menasihati seorang ulil amri punya cara. Kalau mau menasihati para umara punya cara. Teriak-teriak syariat Islam, teriak-teriak syariat Islam, yang dilakukan syariatnya iblis, syariatnya setan. Apakah itu sesuai dengan syariat Islam? Tidak, saudara. Cita-cita saya dulu itu, cita-cita kami dulu, saya akan menjadi salah satu penalu di negeri ini bagi mereka yang makar. Saya akan menjadi salah satu penalu bagi kelompok-kelompok provokasi yang suka mempolitisasi agama. Saya adalah penalu, saya adalah sampah bagi mereka. Dan saya bahkan membayangkan saya akan mati tercapik-capik oleh mereka, oleh pedangnya mereka, oleh kekejamannya mereka. Dan demi Allah, saya akan kawal ulama, kiai, pribumi, habaib yang alim, yang ahlu sunnah wal jamaah, yang cinta NKRI, yang nasionalis, kita akan kawal. Saya bersumpah demi Allah, saya akan kerahkan massa itu. Saya akan keluarkan massa untuk menghabisi celeng-celeng bersorban itu. Demi Allah, saya akan menjadi penalu nyata buat kalian. Saya habisi kalian, tunggu saja. Saya akan datangkan massa sebanyak-banyaknya untuk menghabisi gerombolan-gerombolan caleng-caleng bersorban itu. Ini janji saya demi Allah. Sudah cukup selama ini agamaku yang menjadi imbas kalian. Sudah cukup saat ini para habaib menjadi buruk marwahnya hanya karena oknum-oknum celeng-celeng bersorban yang ngakunya habib, yang ngakunya cucu Nabi. Bangsat orang-orang seperti ini. Demi Allah, saya akan lawan kalian.
Tidak main-main. Ini bukan lelucon, ini bukan ngonten. Ini YouTube saya jadikan media untuk panggilan jihad untuk NKRI. Kalau ada orang bela NKRI dikatakan belajar oleh mereka, itulah cara propaganda si budak-budak celeng bersorban. Ya, budak-budak celeng bersorban bisanya begitu. Propaganda. Ketika kita membahas perilaku moral mereka yang mengaku cucu Nabi, kita dipropaganda sebagai pembenci habaib. Itu kan edan. Nah, bajingan. Bajingan saudara. Yang sejatinya membela habaib dari dulu bertahun-tahun yang lalu adalah saya. Sayalah yang membela marwah para habaib. Dari celeng-celeng yang mengaku habib, celeng-celeng yang mengaku cucu Nabi, tetapi tidak menunjukkan akhlakul karimah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah. Hancur sudah. Marah saya. Sekarang marwah habib menjadi semua seperti terpukul rata. Nah, yang bela Habib. Mana lo yang katanya pecinta Habib? Kami yang selama ini tuh sesungguhnya pada hakikatnya adalah menjaga marwah nama habaib. Yang kami takutkan saat ini sudah terjadi. Lihat konten-konten saya berapa tahun yang lalu. Ini merusak nama Habib, ini merusak nama Habib, ini merusak marwah Habib. Benar terjadi hari ini. Demi Allah, saya juga bersumpah akan mengawal penelitian Kiai Imad tentang orang-orang itu cucu Nabi atau bukan, membutuhkan konfirmasi yang jelas. Tes DNA. Oknum-oknum yang mengaku cucu Nabi, tes DNA. Isbatnya diakui apa tidak? Irak mengakui atau tidak? Nakopa internasional mengakui atau tidak? Demi Allah, kita kawal kiai ulama pribumi saudara. Kalau kalian macam-macam, saya kerahkan massa sebanyak-banyaknya. Demi Allah. Udah nahan ini, udah lama nahan. Demi Allah, saya kawal kiai Imad. Ya, ini buat pelajaran, biar melek semua tentang nasab juga ya. Tetapi tidak menghilangi kehormatan kita, kecintaan kita terhadap habaib saudara. Insya Allah untuk para habaib yang nonton, bukannya saya suul adab, mohon maaf. Anda yang alim tetaplah menjadi yang alim, tetaplah menjadi guru-guru kami. Gak usah ikut-ikutan. Karena ini sudah terlanjur. Saya yakin yang alim, yang NKRI, yang nasionalis, para habaib, guru-guru kita akan tambah sakti saudara. Kita kawal. Apalagi bocil-bocil si Mahdi. Saya kasih tahu saudara kalian, si Mahdi bocil ini adalah kelompok-kelompok yang menjual nama Bahar dari dulu. Umar Rasegab, Lampung, Habib-habib pesek orang Tegal, ramai itu satu gerombolan itu. Orang-orang tengik kalau menghadapi saya kabur, lari sampai sendal jepitnya ketinggalan. Sudah pernah dulu itu. Si bocil Mahdi begitu kurang ajarnya itu orang-orang oknum keturunan imigran Arab Yaman. Tidak membanding-bandingkan Romo Yasib Asy'ari sama kakeknya, sama buyutnya. Lu kalau mengakui bahwa buyutmu itu alim, gak perlu kamu membanding-bandingkan dengan guru besar kami, dengan pendahulu kami, dengan pahlawan-pahlawan kami. Gak perlu kamu merendahkan kiai kami. Gak perlu kamu merendahkan almarhum kiai kami. Ruhnya Nahdlatul Ulama itu. Macem-macem kamu bocil kamu. Saya udah tangan udah gatel nunggu dari kemarin
Saya pantau terus ini, barangkali ada yang dipersekusi ini, belum ada sampai sekarang. Padahal kita pengen jebak itu curut-curut yang dipersekusi sama celeng-celeng bersorban itu, budak-budaknya celeng bersorban. Kita menunggu itu ada curut-curut dipersekusi. Apa itu celeng-celeng? Sudah nggak berani persekusi curut. Jadi mohon maaf ini bapak-bapak Polri dan TNI, ya harus ada yang berani sama mereka. Kebiasaan itu celeng-celeng bersorban itu, Polri TNI usah ikut-ikutan dulu soal ini, dah. Insya Allah kita tetap dalam koridor hukum. Kalau nggak ada hukum, habis itu orang-orang. Kalau nggak ada hukum, habis itu orang-orang itu. Kami masih taat hukum, tenang aja. Memang harus ada yang berani. Apalagi ormas-ormas keagamaan itu yang makar itu, yang melawan sama pemerintah, yang melawar sama pemerintahan yang sah, malah ulil amri. Kan berdebah itu. Kayak begitu aja bisa besar. Ya. Sudah saatnya laskar-laskar NKRI harus besar di Indonesia. Lawan kelompok-kelompok itu. Fisabilillah. Amar ma'ruf nahi munkar. Kita lawan mereka. Gus kopi Gus. Ya udah nggak sabar, nunggu siapa ini yang dipersekusi ini. Demi Allah, saya akan turunkan massa sebanyak-banyaknya. Saya menunggu persekusi dari kawan-kawan, belum ada yang persekusi. Kemarin-kemarin rajin persekusi orang. Dengan jubahmu kamu persekusi orang, kamu takut-takutin orang. Kiai-kiai kami dipersekusi, hanya beda pandangan, hanya nggak sama dengan politik praktisnya. Dipersekusi, datangin. Ketol. Sekarang saya tunggu. Siapa yang mau persekusi? Jadi budak-budak celeng-celeng bersorban tuh. Saudara-saudaraku, sudah saatnya ini pribumi bangkit. Laskar-laskar nasionalis, bersatulah. Organisasi ormas-ormas yang solid NKRI, bersatulah. Lawan tuh kelompok-kelompok itu, budak-budak celeng-celeng bersorban yang menggadaikan iman, yang menjual emblem-emblem keagamaan demi politik, yang suka mempolitisasi agama, suka meracuni umat untuk makar. Kelompok-kelompok itu bajingan enggak itu orang-orang kayak gitu. Nanti tidak ada lagi. 2024 nggak ada lagi, udah nggak laku. Ya Allah, menangkan kami ya Allah. Kami takut kalau engkau nggak memenangkan ya Allah, tak ada lagi umat yang menyembahmu. Pret. Nggak ada lagi. 2024 untuk memprovokasi umat, nggak ada nanti yang mengaku begini. Di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah, takbir. Nggak ada. Tes DNA dulu, tes DNA. Jadi rakyat Indonesia ini mau dibawa sama celeng-celeng bersorban itu ke zaman jahiliyah, ke zaman kejahilan, kebodohan, tidak cerdas-cerdas, hanya disibukkan terus. Soal apa? Agama lagi yang menjadi politik, mempolitisasi agama lagi, hanya demi kepentingan mereka, hanya demi nama mereka, mengumpulkan massa, dapat boher, dapat dana. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Umat terpecah belah. Tahu nggak kelompok-kelompok celeng bersorban itu?
Sukses menggait para HTI, menggait organisasi yang sekte-sekte yang sudah dibubarkan oleh pemerintah. Karena nggak ada bedanya dengan PKI. Hanya bedanya PKI tidak berbalut agama, ini semuanya PKI yang berbalut agama. Fakta tidak? Fakta tidak? Fakta apa tidak, saudara? Hah? Kita tumbangkan itu ormas-ormas keagamaan yang radikal itu, ya itu ditumbangkan tuh satu-satu. Itu menjadi tugas pemerintah, itu harus dibersihkan. Kalau mau besar harusnya itu organisasi-organisasi yang nasionalis, yang NKRI seperti Ansor, Banser, ya, dan yang lain-lain yang tentunya bela negara. Ini bukan bela negara ini. Ya. Bela negara kok dikit-dikit kok ayat, jualan ayat, ya, mengeluarkan hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif. Rata-rata mereka menggunakan hadis dhaif hanya untuk berbohong, hanya untuk menipu umat, saudara. Hadis-hadis syihat yang dikutip adalah dhaif, palsu, saudara, tidak sahih. Saya yang bilang. Supaya apa? Umat muslim gampang, yang awam-awam, yang nggak ngerti maknanya, yang nggak ngerti artinya, gampang dibodohi. Ya. Siapa mereka? Pelopor-pelopornya, para provokasinya adalah mereka oknum-oknum imigran Arab yang sok jago di bumi Nusantara ini, yang sok jumawa mengaku sebagai cucu Nabi. Ya, akibat ulah-ulah manusia-manusia celeng-celeng bersorban seperti itu, korbannya mana? Korbannya siapa? Ulama kita, guru-guru kita, para habaib, saudara. Dari dulu sudah diingatkan begitu. Dari dulu kita sudah ingatkan. Terus lawannya siapa? Celeng-celeng bersorban. Nanti kalau teman-teman bingung karena Anda dipikir Anda berjuang sendiri, gabung di Laskar NKRI bersama-sama se-Indonesia, se-Nusantara, gabung di Laskar NKRI. Kita kuatkan perjuangannya, kita habisi kelompok-kelompok itu, nggak usah takut. Kebiasaan tuman. Saudara nggak berjuang sendiri, satu wadah nanti di Laskar NKRI. Ya, nggak usah takut. Satu komando, saudara. Kalau kita habisi, kita sudah gatel melawan kelompok-kelompok itu yang suka mempolitisasi agama, yang suka makar kepada kepala negara kita, ya, yang suka makar terhadap ideologi bangsa kita, yang gampang mentogut-togutkan negara kita, membid'ah-bid'ahkan, mensirik-sirikkan Pancasila, saudara. Gak usah kita kasih hati itu kelompok-kelompok itu. Nah, nanti bapak-bapak polisi kalau memisah nanti setelah kita bikin benyuk mereka, nah, mereka susah dibilangin kok. Kalau mereka sudah susah dibilangin, di masa dulu dipukulin dulu baru polisi datang. Kesuwen, gregetan saya itu sama kelompok-kelompok itu, ya. NKRI kami yang diperjuangkan oleh kakek-kakek kami diinjak-injak oleh orang-orang ini, kan oknum, dibantu oleh orang-orang budak-budak celeng bersorban yang kehilangan jati dari bangsanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngopi dulu.
Laskar Jatim hadir Gus, nggih monggo binara. Ya. Saya mengajak umat manapun, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, bersatu semuanya dalam wadah Laskar NKRI. Sudah saatnya kita para pribumi harus bangkit melawan kelompok-kelompok itu. Sudah gabung semua, sudah masuk semua. Nanti yang masuk semuanya kita bagikan atribut semuanya ya. Semuanya nanti kalau ketemu masa menggunakan itu semua, gunakan seragam yang kita bagikan nanti ya. Sudah masuk belum di Laskar NKRI? Sudah belum? Ya. Mari kita dapatkan barisan, satukan rasa, satukan visi, satukan misi untuk bela negara. Titik, nggak pakai koma. NKRI harga mati, titik. Mana yang belum? Kalau yang belum nanti di chat, di komentar offline saya akan sematkan nanti linknya. Ya, kita bagikan semuanya nanti atribut nanti. Mulai dari ini, dari belangkon imamah. Nanti ada pinnya di sini, Laskar NKRI. Berikut seragamnya kita akan kasih semuanya. Kita akan bagikan semuanya. Ya, yang gabung nanti kita bagi semuanya. Ya, kalau kita nanti ada komando, kumpul 5.000 orang, kumpul semuanya. Lawan mereka, lawan. Gak usah takut mulai sekarang. Anda sudah punya rumah, Anda sudah punya teman, Anda sudah punya pasukan banyak. Laskar NKRI itu adalah Anda. Bukan pengurus, bukan siapa-siapa, tetapi milik kita semuanya. Siapa yang diusik, kita semuanya harus merasakan sakitnya. Satu gerak semuanya. Kelamaan kalau saya harus menunggu komando. Gak usah nunggu komando. Urusan negara, urusan NKRI nggak usah lagi lah nunggu komando kiai, nunggu komando PBNU, nunggu komando dari siapa jenderal. Lo sudah perlu pokoknya hajar udah kelamaan kok. Ini kadon kebiasaan. Wes kalah lagi mbak yo wes introspeksi, minta ampun sama Allah. Setuju gak? Komandonya ada hatimu sendiri saudara. Komandonya adalah jiwamu sendiri saudara. Bangun saudara. Bangun. Kita memiliki jati diri bangsa. Yang sudah kehilangan jati diri bangsa, kembali pupuk kebangsaan kamu, jiwa kamu. Torekot kita apa saudara? Torekot kita adalah torekot kebangsaan saudara. Yang Kristen torekot jadi satu, yang Hindu torekot jadi satu, yang Buddha torekot satu. Torekotnya apa? Kebangsaan. Torekotnya apa? Pancasila. Torekotnya apa? NKRI saudara. Usah takut sekarang. Saudara Anda sekarang sudah banyak. Kompor lu, nggak apa-apa saya jadi kompor. Nggak apa-apa saya mengadu domba. Ya saya adu manusia. Orang-orang yang provokasi harus diadu. Orang-orang yang makar terhadap NKRI harus diadu. Harus diadu. Seragam atribut bisa aku tak tuku dewe, enggak dijual. Seragam Laskar NKRI tidak diperjualbelikan. Tetapi kalau Anda mau jadi donatur membantu untuk meringankan pencetakan atribut, kami terima dengan senang hati untuk meringankan. Enggak dijual. Anda mau jadi donatur nyumbang 10.000 monggo, 100.000 monggo, mau 1 miliar monggo, seneng malahan. Biar seneng umat muslim, wabil khususnya orang NKRI semuanya biar paket semuanya. Cara masuk Laskar NKRI saudara, nanti saya akan share di
komentar ya, di komentar nanti saya akan share link aksesnya, masuk nanti di sekitar ada satu grup, ada 2 grup sementara ini yang sudah 1000 anggota. Nah itu Anda nanti masuk di sana nggak bisa komen. Setelah itu Anda akan diarahkan oleh admin untuk gabung di wilayah Anda masing-masing di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia saudara, Anda akan gabung di sana, Anda akan diarahkan di sana. Ya. Di wilayah Anda masing-masing, yang di Papua ya di grup Papua, yang di Kalimantan ya Kalimantan, yang di Sumatera ya Sumatera, yang di Jawa Timur ya Jawa Timur, yang di Jawa Barat Jawa Barat. Sengaja saya bikin seperti ini. Persatuan ini saya buat sama ketika dulu bangsa kita dijajah oleh Belanda. Ketika bangsa kita dijajah, maka organisasi-organisasi itu harus dibentuk dan harus dikuatkan saudara. Kita penuhi jalan-jalan untuk bela NKRI, kita penuhi jalan-jalan untuk bela negara, melawan mereka kelompok-kelompok yang bikin propaganda saudara. Demi Allah, satu yang disakiti, saya akan kerahkan massa. Masih takut saudara? Masih takut? Masih takut saudara? Hah? Kita dari dulu hanya menjadi penonton, domblong hanya nonton begini. Gila bro, gila bro. Widih, itu orang-orang berjubah, waduh bener-bener ya, waduh ingin rezim, waduh ingin menumbangkan pemerintahan, widih ingin menghancurkan rezim, widih ingin menumbangkan rezim, widih. Dari dulu kita hanya menonton, saatnya sekarang kita lawan itu. Celeng-celeng bersorban itu yang bikin provokasi. Kenapa saya ngomong kayak begini? Ini nanti akan besar saudara. Pilpres 2024 nanti dimanfaatkan oleh celeng-celeng bersorban lagi, mempolitisasi agama sehingga agama kita rusak, umat kita terpecah belah, dan mereka menghancurkan marwah ulama kita serta habaibnya saudara. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngopi dulu. Laskar NKRI siap? Laskar NKRI siap nggak mati bela negara? Nek ora siap, ojo dadi boloku. Nek enggak siap, jangan jadi saudara saya. Bela teroris kamu bangga, bela orang-orang radikal kamu hanya membanggakan dirimu, membanggakan nasabmu. Bela negara kamu masa nggak bangga? Sekarang kamu siap mati tidak? Bela negara. Tantangan kita ini besar saudara. Zaman semakin maju maka tantangan kita semakin besar. Pertaruhannya adalah engkau punya negara yang besar ini, engkau punya sistem di dalam negara, di pemerintahannya kuat atau tidak, chaos atau tidak menghadapi para bedebah-bedebah itu. Itulah cara-caranya untuk menumbangkan pemerintahan, itulah cara-caranya menumbangkan kepala negara, itulah caranya untuk memprovokasi umat. Ketika sudah kabeh, sudah hancur, maka digantilah sebuah negara Islam yang digadang-gadang, yang diasong selama ini. Paham? Paham? Bahaya apa tidak? Bahaya atau tidak saudara? Tahu nggak? Bibit-bibit radikal itu dihasilkan daripada apa? Mempolitisasi agama. Semua mengatasnamakan ini adalah firman Allah, ini adalah sabda Rasulullah. Lalu lama-lama orang-orang awam ini gampang dibohongi. Tiba-tiba mereka menjadi radikal, menjadi ekstrim. Mereka memusuhi pemerintahannya, mereka mengharamkan negaranya, mereka membid'ahkan negaranya, mensirik-sirikan. Bahkan melihat pemimpin sendiri hawanya pengen bom bunuh diri. Itulah orang kelompok-kelompok seperti itu. Masa kita mau diam, negara kita mau dihancurkan?
Kalau cuman orang-orang minoritas, kalau cuman orang-orang negara asing yang mau masuk ke Indonesia mau menjajah, tidak mungkin saudara. Yang menjajah adalah pribumi sendiri yang sudah menjadi budak-budak asing saudara. Wis to manut aku, penak-penak. Kawal juga soal nasab. Ini harus dikawal. Jangan sampai nasab nanti dijadikan politik untuk menggait umat ya, dengan modal nasab. Setelah mencintai karena nasabnya sampai ke Nabi, orang umat yang awam mencintai, habis itu dimanfaatkan kecintaannya. Hati-hati, kawal itu soal nasab. Mereka itu harus tes DNA saudara. Kawal penelitiannya Kiai Imaduddin saudara ya, sampai ke akar-akar, kawal terus, kawal itu. Ada yang tanya, Gus lulusan pondok mana? Nusa Kambangan, Batu LP. Itu pondok saya dulu. Kalau tempat belajar saya dulu di Ngetuk Brabu, Karangawen, Gerobokan, Jawa Tengah. Dulu saya pernah mondok di sana, di tempatnya Syekh Yai Ali Qodir. Kalau saya mondok dulu lamanya di penjara di Nusa Kambangan. Lulus enggak Gus? Enggak. Kalau saya lulus sudah jadi kiai besar. Kalau saya lulus saya makan kalian pakai kitab-kitab seperti Bahar. Kalau saya lulus saya sudah jualan hadis dan jualan ayat. Kalau saya lulus, kalau saya pintar agama, saya sudah menggunakan hadis-hadis dhaif atau palsu saudara. Makanya saya itu nggak lulus, saya itu pas-pasan al-fakhir ya. Ada bidangnya kalau kamu tanya yang ngaji-ngaji pinter. Ada yang menghaki, saya nggak hak itu. Saya hanya membahas perilaku celeng-celeng bersorban yang perilakunya merusak umat saudara-saudara kita, dibentur-benturkan saudara ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Itu nanti gabung, yang belum itu gabung di Laskar NKRI itu, nanti linknya saya sematkan yang belum gabung. Dan sat-sat nanti kumpul, entah bulan depan atau kapan kita kumpul nanti. Nanti kumpul yang Jawa Timur, nanti kumpul Jawa Timur, yang Jawa Barat kumpul Jawa Barat, yang Jakarta nanti kumpul Jakarta ya, insyaallah ya, secepatnya kita kumpul ya. Kita nggak usah medsos saja, saya juga udah capek medsos dulu, capek memberikan pencerahan, capek mengedukasi, udah capek. Tapi mereka ini menantang, perlu sekali-kali kita itu ketularan mempersekusi orang. Harusnya kita tuh persekusi itu celeng-celeng bersorban itu, jangan cuma mereka yang berani. Bangke, nggak sabar aslinya. Ada masih sabar nggak? Ada masih sabar nggak saudara? Masih sabar tidak saudara? Masih sabar tidak saudara? Saya juga udah gatel, cangkemku kesel ngomong. Hawane pengen ngomong, biasanya dihadapi terus jadi opong. Lamaan, mereka biasanya gudrak, bawa pasukan, bawa masa. Aku iso aslinya kok ngono. Cuman rabi duit, akeh aneh tenan. Nek kono ngono bohire akeh. Ya. Bohirnya banyak. Nanti kamu dukung ya Bapak Prabowo, pintunya di Habib Rizik ya, 1 komando pokoknya. Ini dananya nih 1 triliun. Umatnya goblok-goblok, dihapusi gelem sing sugih kono, Bahar mobil mewah. Umatnya santrinya kere kabeh.
Ayo. Untung ya aku nanti duit. Aku nanti duit 1 miliar. Tak dana kabeh tak kon kumpul tak kon ngobrak kabeh ke kelompok-kelompok kae. Sing makar kayak pemerintah kayak. Biasaan kok. Ini orang-orang kebiasaan soalnya. Kudu ono sing wani. Harusnya kita itu persekusi orang-orang pribumi, orang-orang NKRI, orang pecinta NKRI, persekusi mereka harusnya. Gregeten. Jengkel pula. Ayo, tanyakan sama hatimu. Selama ini cuma nonton, hanya gregeten, hanya nahan, betul nggak? Hajar satu-satu harus satu. Nah kalau seandainya saya itu presidennya, itu tuh orang-orang itu tak sewain preman-preman, tak kon nembak siji-siji secara misterius, biar kayak dulu zaman Soeharto itu ada Petrus itu, habis sudah itu. Kalau kan di Bawang, di Pulau Komodo, bikinkan satu pulau khusus untuk kelompok-kelompok yang makar itu, nggak usah dibunuh, nggak usah dikasih stok bahan-bahan makanan, nggak usah kasih semut nyangkrang aja itu, biar makan semut. Kartel melanggar HAM Gus, makanya itu saya itu taat sama hukum itu. Wah asli ini pengangan kamu rasa sabar. Wong iki kita berjuang kok, tapi orang make ngaku cucu Nabi ora. Daerah-daerah berjuang nih. Kakek-kakek gue berjuang ya. Cuma gue ya-yaan sama orang-orang imigran kan kartel. Ono sing komen iki, budak-budak. BNN tolong amankan ini, ada yang terindikasi. BNN. Jangankan BNN, kepala BNN saja menangkap saya nggak berani. Budak, komennya asal aja, nggak bisa argumen kamu. Kenapa sampai kepala BNN nggak berani nangkap saya? Lah wong saya nggak pernah kenal barang kayak begitu, goblok. Makanya jangan terlalu lama jadi budak. Wong nek bener kuwi ora wedi. Orang kalau bener itu tak sama polisi aja takut. Orang kalau bener itu kayak begitu. Betul apa enggak? Orang kalau bener itu sama siapapun nggak takut. Kayak nggak ada komen yang lain, yang kreatif gitu, yang membangun begitu. Kalau kamu mau mengkritik saya, nomor saya ada di deskripsi. Kamu bisa kasih masukan saya, bisa kritik saya sepuas mungkin. Kalau kamu masih gak puas, kamu bisa streamyard bareng sama saya, diskusi bareng di sini sama saya. Saya iki wong jantan, orang banci kok sampean. Komen pengen ditangkepin aja kok. Wong nek bener mbok karo jenderal bintangnya 10 ya ora wedi. Lah ngopo wedi karo jenderal bintang 10? Lah memang ora ono jenderal bintang 10 cangkemmu. Ora ono, paling mentok yo papat itu jarang ora ono. Ya ora wedi, oh bener kok wedi ngopo? Aku provokasi, ya aku provokasi. Memprovokasi orang-orang yang sedang tidur supaya bangun. Memprovokasi yang tadinya orang itu nggak tahu apa-apa, tidak peduli dengan negara ini, bangsa kita yang diacak-acak oleh mereka, bangun semuanya. Harus peduli terhadap bangsa kita. Ayo kita bela negara. Ayo bela negara. Ngono. Ya. Oke, kita sudahi dulu saudara. Ya, kita sudahi dulu. Kita lanjut lagi nanti. Nanti link untuk gabung ke Laskar NKRI se-Indonesia. Anda gabung. Yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha gabung. Yang Muslim apalagi. Saya minta semuanya kompak. Khususnya orang-orang pribumi. Bangkit semuanya. Ya, jadi satu wadah.
ya, menyamakan persepsi, menyatukan rasa, menyatukan visi dan misi itu bela negara. Ya, nanti saya kasih linknya di komentar. Ya. Di komentar saya sematkan untuk link aksesnya. Ya, sementara gitu nanti kita sambung lagi. Semangat, semangat, dan semangat. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.